bebas dari ikatan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus beranjak ke seberang danau menuju daerah orang Gadara, tepatnya daerah pekuburan. Tidak seorang pun berani melewatinya. Di sana ada 2 orang yang kerasukan setan, dan mereka sangat berbahaya. Pekuburan sering melambangkan kuasa jahat, setan, dan kematian. Melihat kehadiran Yesus, Sang Anak Allah, setan merasa gusar dan takut, sehingga mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan sungguh paham bahwa Yesus mampu untuk melenyapkan mereka dalam sekejap. Yesus pun memenuhi permintaan setan agar memindahkan mereka ke dalam kawanan babi. Peristiwa ini memperlihatkan kuasa Yesus dalam mengatasi roh jahat. Para penjaga babi mengabarkan kepada seluruh penduduk kota bagaimana Yesus mengusir setan ke kawanan babi, dan akhirnya kawanan babi itu terjun ke danau, lalu mati di dalam air. Ternyata penduduk kota tidak menanggapi kabar tersebut dengan sukacita. Tetapi setelah mereka mendapati Yesus, mereka menghalau Yesus untuk keluar dari daerah itu. Ketika oma saya berumur 96 tahun dan akan tutup usia, kondisi tubuhnya sudah sangat berkurang. Baik telinga maupun matanya sudah tidak berfungsi. Pada akhirnya, oma sudah tidak mau makan. Kemudian tidak bisa jalan lagi. Tubuhnya sudah sangat lemah. Beberapa hari kemudian, mulai
mulai hilanglah kesadarannya. Oma tersiksa sekali menghadapi kematiannya. Ternyata ia menyimpan jimat-jimat. Kuasa roh jahat yang ada dalam tubuhnya telah menghambat kepergiannya. Melihat kondisi Oma saat menghadapi sakratul maut, saya mengajak Mama dan adik-adik untuk mendoakan Oma. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengusir dan melenyapkan kuasa setan yang berada dalam tubuh Oma. Alhasil, beberapa jam kemudian, Oma dapat menghembuskan nafas terakhirnya dengan lancar. Oma pergi dengan damai dan tersenyum. Melalui kisah Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan roh jahat dan peristiwa kematian Oma yang terhalang oleh kuasa jahat dalam tubuhnya, Tuhan Yesus hendak menyatakan pada kita bahwa kuasanya melebihi segala sesuatu, termasuk ikatan roh jahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk percaya akan kuasa-Mu, supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi kekuatan jahat di sekitar kami. Amin.